Di sini saya pada lagi akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa adalah identitas dari suatu negara. Sebagai alat berkomunikasi, setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide, pendapat, serta hubungan sosial lainnya. Menurut Wibowo, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi kebenaran. Akan bahasa berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang ada. Karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul, ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal dengan sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul ini digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok mereka tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Garis Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lambang tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual pencipta karya manusia. Fungsi bahasa menurut Garis Keraf, yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Aruputri berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Banyak dari masyarakat belum mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai kaidah bahasa baku. Kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan non-formal. Namun kenyataan yang terjadi di sekarang, ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Lalu selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Aruputri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Semakin berkembangnya zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tata bahasanya. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Aruputri memberikan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan bahasa gaul sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan bahasa gaul yang eksis dengan adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi serta perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dalam sejarah pertumbuhan bahasa asing lebih pesat dibandingkan bahasa Indonesia. Beta Pispa juga mengungkapkan bahwa pengaruh negatif dan positif dari bahasa gaul sebagai berikut. Positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal.
Selanjutnya, dampak bahasa dialek media televisi pada remaja. Siaran televisi selain membawa dampak positif ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif dari siaran televisi adalah pengemasan acara dengan media bahasa gaul yang mayoritas adalah bahasa dialek Jakarta. Pada saat ini, kita melihat fenomena penggunaan istilah bahasa asing begitu tingginya dalam masyarakat kita. Hal ini sebagai wujud adanya intervensi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Ambil saja sebagai contoh, penggunaan unsur-unsur bahasa Inggris dalam tuturan masyarakat kita semakin marak dan tak terbendung. Lalu selanjutnya kita masuk di bagian kesimpulan dan saran. Pada kondisi saat ini, banyak penyimpangan terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat banyak menggunakan bahasa gaul. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Meminimalisir penggunaan bahasa gaul dan dipergunakan pada waktu tertentu akan jauh lebih baik daripada berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaan yang bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Dari permasalahan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, saya menyarankan agar lebih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar daripada bahasa gaul. Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak akan luntur dan hilangnya penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, dan akan menyadarkan diri untuk mencintai bahasa Indonesia di negara sendiri.